Sri Kandi SPM Jakarta Angkatan 22 yang terdiri dari Diana, Maisari, mengadakan reuni untuk Angkatan 22. Dan saat itu saya katakan bagaimana kalau diadakan saja reuni akbar agar semua senior-senior dan junior-junior bisa saling tahu dan mengenal satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya mereka menyetujui dan segera mereka membuat panitia. Memang tidak semudah yang kita bayangkan untuk mengumpulkan rekan-rekan alumni yang sudah belasan tahun untuk pelaksanaan reuni akbar yang pertama. Dan puji syukur alhamdulillah pada tanggal 24 dan 25 Desember 2011 terlaksanalah reuni akbar yang perdana, reuni akbar SPM Jakarta. Dan saat itu saya pun hadir dan dihadiri kurang lebih 100 personel dari alumni maupun para undangan. Suatu yang luar biasa karena 9 tahun baru satu kali mengadakan reuni akbar. Dan pada saat itu dari semua yang hadir setelah mendeklarasikan bersama bahwa reuni akbar akan diadakan setiap 2 tahun sekali, yaitu pada setiap tahun genap, sedangkan bulannya tidak harus mengikat pada bulan Desember. Demikian dan saya perlu sampaikan juga, setelah adanya reuni akbar tersebut, saya sebagai alumni yang paling tua merasa sedih. Karena apa saya merasa sedih? Karena setelah 39 tahun kita setelah lulus langsung hilang begitu saja. Dan saya berencana untuk mempersatukan semua para alumni senior dan junior. Akhirnya saya mendirikan Ikatan Alumni SPM Jakarta. Jadi dia sering memonitor terus dengan adanya ikatan kami, Ikatan Alumni SPM Jakarta. Demikian, dan pesan saya sebagai Ketua Ikatan Alumni SPM Jakarta mengharapkan semua para junior-junior saya kiranya selalu bisa kompak seperti tema pada reuni akbar kali ini, yaitu dengan kebersamaan, kekompakan, penuh persaudaraan. Saya harapkan kira-kira kita semua bisa menjadi seperti yang tema pada reuni ini dari SPM Jakarta awalnya. Karena SPM Jakarta itu ibarat bangunan, yaitu sebagai fondasi. Karena dari situlah kita menerima ilmu, pelayaran yang kita dapat sampai kita bisa berhasil menjadi perwira-perwira niaga yang sukses. Alumni SPM Jakarta yang ada di jaring sosial Facebook, saya harapkan kiranya jangan malu-malu untuk mencantumkan sekolah, malas atau malu untuk mencantumkannya, saya kurang tahu. Kebanyakan mereka mencantumkan pendidikan dari BP 2IP atau BP 3IP, sedangkan SPM Jakarta tidak banyak. Mungkin sedikit sambutan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup SPM Jakarta. Mana tepuk tangannya dong? Biar kita tambah mulia. Ketua Umum Ikatan Alumni Sekolah Pelayaran Menengah Jakarta, Big Senior Bapak Yance Thomas, BE Master Engineer Angkatan 2. Marilah kita berlanjut ke acara yang keempat, yaitu sambutan dari perwakilan alumni yang akan dari perwakilan alumni. Kami persilakan. Oke, hidup ternyata. Hidup. Ya, nama saya Hasan Musa, perwakilan dari
angkatan 16 saya peningkatan seperti Warsono, Raymond dan yang lain. Ya, sekarang saya hadir yang saya mengikuti di sini. Saya punya komen satu aja. Bisa kompak kita semua? Bisa. Insya Allah. Karena kekompakan itu yang kita bikin jadi satu. Negatifnya, ambil positifnya untuk pendekatan. Nah, jadi saya mohon untuk yang akan datangnya itu kalau boleh lebih lagi kita kumpul di sini. Ajak senior junior untuk ke sini. Karena pun kalau saya lihat semua dibayar, kita ini agak terlambat untuk emas. Tapi karena ada dukungan pada senior-senior yang dulu, karena dia ada mes pendekatan. Jadi saya mau sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari perwakilan alumni yang dibawakan oleh Kapten Hasan Hussein Master Merin. Adapun sambutan yang kelima adalah sambutan dari perwakilan mes alumni yang insya Allah akan dibawakan oleh saya sendiri. Belum. Tenang, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Menengah Pelayaran Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Hakamadan Mustumo. Yang saya hormati kepada Bapak Gata, di mana sekarang banyak sekali manfaat dari adanya mes alumni, sehingga terciptanya kebersamaan, keharmonisan antara sesama alumni, senior maupun taruna sekolah pelayaran. Alumni senior maupun junior, mungkin di sini saya akan bercerita bagaimana gunanya mes alumni. Saya di sini bercerita bahwa di mana pertama saya datang tanpa tujuan, waktu itu saya disarankan agar menuju mes sekolah pelayaran menengah Jakarta. Nah, di situ setelah saya datang ke sekolah pelayaran menengah Jakarta, saya banyak berkumpul dengan senior, junior beserta taruna, sehingga terbukalah jalan untuk saya. Dan kepada bimbingan dari senior maupun junior SPM Jakarta. Sebelum dan sesudahnya hanya itu saja. Tim panitia reuni akbar, yang kedua dari perwakilan alumni, dari perwakilan mes dan lain-lain, dan kita sudah mendengar banyak juga informasi-informasi yang kita terima. Sebelumnya Bapak teman juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang walaupun pada hari ini begitu banyak yang belum hadir atau mungkin kurangnya informasi ataupun mungkin adanya satu misinformasi dan understanding antara alumni, untuk yang hadir pada hari ini mohon dapat
kita maklumi bersama. Mudah-mudahan untuk hari-hari yang akan datang atau akan memberikan sambutan tidak semata-mata hanya untuk karena pelaksanaan daripada reuni akbar yang hadir pada hari ini untuk kenapa bukan untuk? Karena Bapak akan memberikan beberapa informasi yang bagus pada karya yang ada di hari ini. Makanya sayang sekali banyak yang hadir pada hari ini untuk kepentingan mereka sendiri, pelaut-pelaut yang sudah pernah buana, yang nantinya mereka akan turun kembali dengan adanya SKM 70, SK Menteri. Itu kita nggak bisa pungkiri, walaupun bahwa kita tidak bisa melawan pemerintah, mau tidak mau, suka tidak suka, yang sudah berlayar akan turun kembali untuk mengikuti SKM 70. Inilah yang sebenarnya Bapak penting untuk kalau pada hari ini. Nah ini yang hadir pada ini, ada informasi ini supaya mengadakan prepare pribadi individu kali ini. Oke lah, itu nanti kita bicarakan. Tapi yang penting Bapak akan berikan sambutan ala adanya kepada kamu. Terutama terima kasih kepada tim panitia dari Akbar yang sudah sangat semangat dapat melaksanakan hal ini. Dan kedua kepada hadirin dan undangan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa atas karunia serta ridhonya pulang pada hari ini dan berkumpul hadir bersama di dalam rangka Akbar yang kedua SMK Pelayaran Jakarta. Pada suasana yang cerah ini pula kita dapat bertatap muka dan menjadikan momen yang tepat untuk mengenang kembali di mana pada saat masa di bangku sekolah yang penuh dengan berbagai kenangan, adanya kegembiraan, kesedihan, kejengkelan, kegelisahan dan lain-lain. Dengan pertemuan pada hari ini merupakan anugerah yang semakin dewasa dan mengerti untuk memaknai apa yang harus dijalankan bagi kelanjutan dari pendidikan yang kita muliakan ini. Para alumni dan para hadirin dan para adik-adik sekalian yang menghormati, selama 41 tahun perjalanan yang cukup panjang, marilah kita melihat kembali dan mengintrospeksi apakah langkah yang telah dijalankan sudah benar dan membawa hasil yang diharapkan. Ini perlu dievaluasi kembali sebagai pertimbangan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang telah dijalankan, yang senantiasa akan memberikan sesuatu yang nyata dan tidak hanya sekedar angan-angan atau fata morgana. Karena perlu kita cermati bahwa peningkatan sumber daya manusia di bidang kelautan merupakan hal yang sangat penting, mengingat tuntutan dunia usaha di bidang pelayaran yang harus segera diwujudkan. Adanya perubahan-perubahan sistem maupun peraturan-peraturan yang harus diterapkan untuk peningkatan kualitas dari manusia di bidang kelautan dijadikan skala prioritas bagi setiap taruna-taruni SMK Pelayaran Jakarta agar mereka dapat bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam tugasnya masing-masing. Perubahan-perubahan sistem dari instansi terkait seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan adanya peningkatan kualitas dengan mengutamakan penerapan prinsip sistem manajemen mutu untuk penataan di bidang acuan yang harus diterapkan dalam pengelolaan program pendidikan kelautan sesuai standar International Maritime Organization atau IMO. Semua ini membawa dampak bagi pengelola pendidikan, terutama terkait dengan bidang pendanaan dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Namun, walau bagaimanapun SMK Pelayaran Jakarta harus berusaha dapat keluar dari berbagai masalah yang dihadapi. Karena sebagaimana diketahui bahwasanya perkembangan dan tumbuhnya SMK Pelayaran Jakarta sejak awal sudah memiliki tekad dan fondasi yang kuat dan kokoh. Kita tidak boleh mengambil risiko skill apapun, termasuk banyaknya perubahan-perubahan dan aturan-aturan yang diterapkan oleh instansi terakhir yang akan menentukan jalannya roda pendidikan dan fondasi yang telah dibangun 1 tahun. Karena jika SPN Jakarta atau SMK Jakarta runtuh, maka kita semua akan dirugikan, termasuk pemilik dan para alumni sendiri. Dan tidak terlepas keluarga pun akan terkena imbasnya. Maka disinilah perlunya kebersamaan berbagai pihak yang terkait dengan masalah pendidikan di SMK Pelayaran Jakarta harus peduli dan terus mengikuti kondisi yang berkembang di masyarakat. Kerjasama tim yang profesional sangat diperlukan untuk mendukung bagi kelanjutan SMK Pelayaran Jakarta.
para alumni dan para adik-adik sekalian yang saya hormati. Kami SMK Prada Jakarta sebagai perwujudan dari generasi muda yang berkiprah di bidang kelautan, turut tenaga dan di bidang kelautan, SMK Prada Jakarta berusaha mempersiapkan peserta didik untuk pendidikan SDM yang unggul dan profesional, serta menjadi anggota masyarakat yang berbudi luhur, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan akademik dan bidangnya dengan dilandasi oleh kaidah, etika, moral, serta kompetensi keterampilan yang kemudian mampu mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, serta lebih mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pribadi taruna-taruni SMK Jakarta. Selanjutnya, data informasi dari hasil survei yang berhasil kami himpun bersama alumni SMK Jakarta sampai dengan 2011 yang memiliki ijazah negara atau ijazah kelautan Jakarta kurang lebih 2.000 KPLP, Lepas Pantai, Departemen Perhubungan dan perusahaan-perusahaan pelayanan swasta lainnya. Bahkan ada yang menduduki jabatan sebagai wakil wali kota Jakarta Utara sampai saat ini. Apa yang selama mereka capai patut disyukuri sebagai penyemangat serta memberikan motivasi bagi generasi yang akan datang untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dan penuh dengan optimisme. Para alumni dan para hadirin sekalian, kita semua masih mengharapkan dan penuh dengan optimisme bahwa SMK Prada Jakarta harus tetap eksis tanpa merupakan persatuan dalam mengendalikan berbagai kegiatan di bagian ini, dan terus menjalin hubungan dengan berbagai organisasi masyarakat. Dengan demikian, apa yang telah kami sampaikan akan menjadikan kita manusia yang penuh dengan tanggung jawab dan berpikiran maju. Semoga perjuangan ini akan memberikan manfaat dan mendapat barakah, membantu memberikan informasi untuk menganalisis dan menafsirkan jumlah aktual dan data keberadaan para taruna-taruni SMK Jakarta untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya, hendaknya terus menjalin hubungan silaturahim dan berkomunikasi dengan sekolah dan adik-adiknya di SMK Jakarta dan kepada seluruh unit kerja seperti pembina, instruktur, staf guru di SMK Jakarta. Kami mengucapkan selamat dan semangat pengabdian dan keikhlasan di dalam pembinaan taruna